Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk anak-anakku kelas 9. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Insya Allah kita akan melaksanakan pembelajaran untuk BDR ke-8. Pada kesempatan ini kita pindah bab baru, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung sudah kalian pernah dapatkan di SD. Untuk itu mohon disimak dan diperhatikan, mudah-mudahan bisa berguna buat kalian. Baik, bangun ruang sisi lengkung. Mana bendanya, mana contohnya? Nah ini. Ini adalah contoh-contoh bangun ruang sisi lengkung. Dan kalian sudah kenal. Yang biru ini adalah tabung. Yang coklat ini adalah kerucut. Yang merah muda ini adalah bola. Ya. Ini adalah benda bangun ruang sisi lengkung dalam bentuk gambar matematika. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ya contoh-contohnya, bisa kalian sebutkan lah ya. Baik, kita langsung membahas mulai dengan tabung. Oke, bangun ruang sisi lengkung yang pertama adalah tabung. Nah, ini contoh tabung. Disebut sisi lengkung karena pada dirinya ada yang melengkung ya. Nah ini yang nanti begitu dibuka ya seperti ini. Baik, ini adalah tabung di mana ini dari jarak ini ke sini disebut dengan jari-jari, dengan ini atau panjang sisi pinggir ini disebut tinggi. Nah, kalau dibuka, kalau dipotong atau dibuat jaring-jaringnya maka akan seperti ini. Yang tengah ini adalah selimutnya, yang ini tutup atas, yang bawah yang ini adalah tutup alas. Nah, ini adalah jaring-jaringnya. Baik, kita lanjut. Nah, kalau kita bahas tadi bahwa ini ada jaring-jaring tabung, setelah kita buka menjadi satu tutup, satu alas, dan tengahnya ini disebut tadi selimut. Ya. Kemudian selimut ini ternyata berbentuk persegi panjang, ya, di mana panjangnya A ke A setelah tadi digunting. Ini kalau kita putus di sini maka dia akan sama dengan keliling dari lingkaran alas. Dan kita tahu bahwa keliling lingkaran alas adalah 2πr. Ya, sehingga panjang dari persegi panjang AADD ini adalah panjangnya 2πr dan lebarnya sama dengan tinggi tabung. Ya. Kenapa? Untuk dapatkan rumusnya nanti ya. Baik, sehingga luas selimutnya ini adalah panjang kali lebar, berarti apa? Panjangnya 2πr kali T, jadi 2πrt ya, ingat ya. Sedangkan luasnya adalah, kalau kita tulislah luasnya 2πr, ini panjang, tadi maaf panjang kali lebar, berarti panjangnya 2πr, tingginya adalah lebarnya adalah T, sehingga 2πrt. Sedangkan luas lingkaran sudah maklum adalah πr kuadrat. Oke ya. Paham ya? Sehingga nanti kita dapatkan rumus-rumusnya. Berikut adalah rumus-rumus pada tabung. Yang tadi sudah kita buatkan jaring-jaringnya. Ini ada gambar lagi. Ini jari-jari tadi sudah maklum. OT adalah tinggi. Yang hijau ini ada selimut yang tadi sudah kita buka. Dan yang merah ini adalah alas. Dan di atasnya ada juga tuh alas. Sehingga luas permukaan tabung tadi bahwa tabung itu terdiri dari alas, jadi alasnya dan alas atap dan alas tutup, jadi ada dua ya, 2 kali luas alas atas dan bawah, dan luas selimut tadi yang ini ya. Jadi dapatkan 2 luas alas tambah luas selimut. Luas alasnya tadi adalah πr kuadrat ya, karena ada 2 jadi 2πr kuadrat, dan tadi luas selimutnya adalah 2πrt ya. Sehingga kita dapatkan luas selimut tabung semuanya ini adalah 2πr kuadrat ditambah 2πrt. Kemudian kalau difaktorkan menjadi 2πr mengalikan r tambah t. Ya, ini rumus ini juga sudah kalian dapatkan di SD. Silakan dihafalkan. Kemudian untuk volume tabung adalah sama sebenarnya dengan prisma waktu di kelas 8. Prisma hanya beralaskan lingkaran, sehingga dia luas alas kali tinggi. Alasnya adalah πr kuadrat, tingginya T ya. Dengan nilai nanti kalian sudah juga dikenalkan waktu di kelas 8 bahwa nilai V
adalah setara dengan 22/7 atau dalam bentuk desimilan mendekati 3,14. Nah, rumus-rumus ini harus dihafalkan. Karena kalau sudah hafal insya Allah nanti kita akan bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Untuk lebih paham mari kita lihat contoh-contoh soal tentang tabung. Dihafal ya rumusnya ya. Baik, kita lihat contoh. Contoh soal. Fokus ke sini, lihat. Perhatikan gambar di bawah ini. Kemudian hitung luas selimutnya, luas permukaannya dan volumenya. Baik, lihat. Untuk menjawab ini, karena sudah ada bentuk gambar, maka kita bisa tuliskan penyelesaiannya atau diketahuinya sajalah, diketahui dalam gambar ini apanya nih. Nah, ini ke sini adalah apa? Jari-jarinya. Ternyata jari-jarinya jari-jarinya 7 cm. Kemudian yang 20 ada tingginya. Tingginya 20 cm. Nah, sudah datanya lengkap maka dengan mudah kita bisa menghitung. Yang pertama apa katanya? Luas selimut. Luas selimut. Tadi apa rumusnya? Nah, untuk menghafal ingat. Hafalkan ya. Kita sambil bercanda tapi menghafal rumus. 2pi/rt. Kalau saya sebutnya 2 Pak RT gitu ya kan lebih gampang. Karena sudah ada nilai kita tinggal masukkan 2 kali V-nya pakai berapa? Karena tadi jari-jarinya kelipatan 7 maka kita gunakan V yang 22/7. Jari-jarinya 7, tingginya 20. Nah, sehingga kita dengan mudah coret bisa dibagi nih 7 bagi 7 habis. Tinggal 2 kali 22 itu 44, 44 kali 20 hasilnya 880 cm persegi. Karena dia satuan luas. Kemudian kita cari yang kedua itu apa? Luas permukaan. Rumusnya apa tadi? Yang terakhir. Ingat ya, baik. 2 V R kali R tambah T. Jadi harus hafal rumusnya. Ya. Tinggal masukkan saja karena udah lengkap itu. R-nya ada T tinggal masukkan, substitusikan. 2 kali V-nya pakai karena dia kelipatan 7, R-nya jari-jarinya kita pakai 27 kali 7. Mengalihkan jari-jarinya 7, tingginya tadi berapa? 2. Kita tinggal hitung 7 bagi 7 bisa kita sederhanakan. 2 kali 22 44 dikali di sini dalam kurung 7 tambah 20 jadi 27 sehingga hasil lahir 44 kali 27 berapa? Ternyata hasilnya 1188 cm persegi ya. Jadi sekali lagi harus hafal rumusnya, kalau nggak hafal agak sulit ya. Yang terakhir untuk nomor 1 ditanya volumenya. Apa rumus volumenya? Tadi sudah, apa itu? V R kuadrat T ya. Hafalkan V-nya pakai berapa? Masih 22/7. Jari-jarinya 7 kuadrat, tingginya 20. 7 kuadrat adalah apa? 7 kali 7 kali 20. Tinggal 7-nya dibagi 1. 7 bagi 7 1. Tinggal apa? 22 kali 7 oleh 1 kali 20. Hasilnya berapa? Ternyata hasilnya adalah 3080 cm kubik karena dia volume ya. Paham ya anak-anak ya? Ya bisa lah karena tinggal masukkan masih gampang. Sekarang lihat nomor 2, fokus ke nomor 2. Lihat fokus ke nomor 2. Nah, tabungnya tiduran nggak masalah. Karena dia tiduran tetap tulis diketahui apa yang diketahui. Ternyata dari gambarnya diketahui jari ini apa diameter ya bukan jari-jari, ternyata diameternya dapat 20. Nah, karena tadi rumusnya dalam jari-jari kita cari dari diameter 20 maka jari-jari bisa kita cari. Bahwa jari-jari setengah dari diameter kan atau di kelas 8 jadi setengah dari 20. Berapa jari-jarinya? Ternyata jari-jarinya 10. Nah, ini harus kalian rubah. Kemudian apalagi diketahui? Nah, ini tidurnya apa? Itu tinggi. Tingginya 30 cm. Nah, ini sama seperti gambar 1 sudah lengkap. Sekarang ada jari-jari, ada tinggi, tinggal masukkan rumusnya. Pertama diminta apa? Luas selimut.
Luas selimut tadi apa? 2 Pak RT kan itu ini ya. Nah, berarti 2. Nah, hati-hati V-nya kan tidak ada kelipatan 7, maka R-nya bukan kelipatan 7, kita pakai V yang kedua yaitu 3,14. Hati-hati komanya harus jelas ya, bedakan dengan titik dengan kali. Jari-jarinya tadi dapat 10, tingginya 30. Udah tinggal kalian kalikan saja. 2 kali 3,14 kali 10 kali 30, ternyata hasilnya 1884 cm persegi ya. Ya, paham ya? Oke, yang berikutnya luas permukaan. Apa rumusnya tadi? Sama yang tadi ya. 2 V R kali R tambah T. Berarti 2 kali, awas V-nya pakai 3,14. R-nya berapa? 10 jari-jarinya kali 10 tambah 30. Kita kalikan 2 kali 3,14 kali 10 dapat 62,8 dikali 10 tambah 30 ini berapa? 40. Sehingga kita kalikan berapa tuh? 62,8 kali 40. Ternyata hasilnya 2512 cm persegi ya. Paham ya? Lanjutkan volumenya, sama volumenya. Apa rumusnya volumenya? V R kuadrat T. Tinggal masukkan aja V-nya pakai 3,14. Jari-jarinya 10 kuadrat, tingginya 30. Berarti 3,14 10 kuadrat 100 kali 30. Berarti ini 3000 nih ya. 100 kali kita kalikan belakang dulu boleh. 3000 kali 3 ini 0,14. Ini ternyata akhirnya 9420 cm kubik. Amin anak-anak ya. Insyaallah bisa lah ya. Lanjut, kita lihat contoh berikutnya, mungkin lebih sedikit menantang. Nah ini soal cerita ini ya. Mudah-mudahan besok kalian bisa, diantara kalian menjadi pedagang mungkin ya. Sebuah drum berbentuk tabung dengan panjang jari-jari 70 dan tingginya 1 meter, penuh berisi minyak goreng. Minyak goreng tersebut akan dituang ke dalam tabung-tabung kecil dengan panjang jari-jari 14 cm dan tinggi 25 cm. Pertanyaannya, berapakah banyak tabung kecil yang akan diperlukan untuk menampung seluruh minyak goreng tersebut? Jadi ada pedagang punya minyak goreng 1 tangki gede tabung, akan dimasukkan ke tabung-tabung kecil. Lihat dari soal ini maka kita dapatkan, diketahui pertama tabung besar. Nah, karena ada 2 tabung nih. Tabung besar, apanya yang diketahui? Ternyata apanya pertama tuh? Jari-jarinya, jari-jari tabung besar saya sebut RB itu dapat 70. Nah, kemudian tinggi tabung besar 1 meter. Nah, ini harus hati-hati, satuan kan beda, yang 1 cm 1 meter, rubah ke senti. 1 meter adalah 100 cm. Kan? Ya tabung kecil. Kemudian ada tabung besar. Maaf, itu tabung besar, sekarang tabung kecil. Dari cerita itu tabung kecil apa yang diketahui? Jari-jarinya berapa? Jari-jari kecilnya RK saya singkat. Ada 14 katanya ya, 14. Dan tinggi yang kecilnya, tabung kecilnya katanya 25 cm. Pertanyaan tadi berapa banyak tabung kecil? Ya, nanti kita hitung masing-masing dulu. Pertama hitung oleh kamu volume tabung besar. Berarti rumusnya tadi V R besar kuadrat kali T-nya T besar. Nah, gitu ya. V-nya pakai berapa tadi? Karena ada 70 kelipat pakai 22/7 kali 70 karena kuadrat ya, langsung aja deh kali 70 kali tabung tingginya berapa tabung besar? 100. Ya, sehingga kita bisa bagi 70 bagi 7 dapat 10. Sehingga kita dapatkan cara ngalikan cepat nih. Kalikannya 22 kali 7 154. Nolnya ada berapa? 1 2 3 4. Tinggal tambah 0 pas 1 2 3 4. Nah itu ya.
Ya, ternyata dapat 1.540.000 cm kubik. Itu volume yang besar. Sekarang volume tabung yang kecil sama, tabung kecil sama, itu apa? Ya V, rumusnya V, R-nya R kecil, R kuadrat, pi R kuadrat, T-nya T kecil juga. Sama ya. V-nya pakai berapa? Sama 22/7. Jari-jarinya berapa? 14, berarti 14 kali 14 karena kuadrat, tingginya 25. Sehingga kita coret nih, bisa kita bagi, maaf. Kita coret istilahnya. 14 bagi itu dapat 2. Tinggal dapat berapa tuh? Dapat tuh 44 kali berapa? 2 kali 14 kali 25. Berapa hasil akhir? Ternyata setelah kita itu dengan teliti, ternyata dapat 15.400 cm kubik ya. Udah, sehingga jadi banyak apa tuh? Botol tabung ya. Tabung kecil yang diperlukan tinggal bagi aja. Sama dengan volume tabung besar dibagi volume tabung kecil. Itu berapa tuh? 1.540.000 dibagi 15.400. Hasilnya ternyata 100 buah. Nah, ya. Oke. Nah, itu. Pak, ada nggak cara lain? Oh, ada ya. Nah, ini cara satu nih, katakanlah nih, ini cara satu. Cara duanya gimana? Nah, cara duanya lebih langsung aja ya. Ini bagi yang mau boleh nih. Jadi langsung aja, banyak tabung kecil yang diperlukan. Sama rumusnya tadi apa? Volume tabung besar dibagi volume tabung kecil. Rumusnya apa? V R besar kuadrat T, kan besar gitu ya, per V R kecil kuadrat T kecil. Ini sama-sama punya V, kan nilai sampai, tinggal kita bagi aja, selesai. Kemudian yang besar berapa jari-jarinya? 70 kali 70, tingginya 100 per, ini yang kecil berapa jari-jari? 14 kuadrat berarti kali 14 bagi berapa tadi? 25. Maka kita bisa sederhanakan, ini kita bagi 70 bagi 14 bisa loh dapat 5, pas banget angkanya, bagus. 70 bagi 14 dapat juga 5. Kemudian 100 bagi 25 dapat 4. Juga tinggal 5 kali 5 kali 4 ya 100 juga. Nah, ya kan lebih cepat ya. Nah, ini adalah bagi yang sering berlatih, nanti bisa. Jadi matematik itu mudah, kalau sekalian sering berlatih pasti akan mudah menyelesaikan. Nah, itu saja anak-anakku, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan di penghujung pada pertemuan ini. Mudah-mudahan dari video ini, dari pembelajaran ini bisa kalian mengerti, dan nanti seperti biasa akan dikirim linknya dan catatannya bisa kalian lihat, dan ini ada di YouTube juga, nanti bisa kalian buka tiap saat jika kalian kurang paham. Dan apabila ada yang kurang paham, kurang mengerti, boleh bertanya langsung. Demikian saja, sampai ketemu di BDR ke 9, insya Allah kita akan pindah ke kerucut. Salam sehat selalu, salam kepada orang tua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.